Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Nur Fadila dari angkatan 2024 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan dan asal-usul perencanaan di Pangeran Petarani dan Emi Said. Apa sih saja sejarahnya? Mari kita dengarkan. Apa sih sebenarnya definisi dari kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian apa saja unsur-unsur dari kepemimpinan? Tentunya unsur pertama itu adalah pemimpin. Apa tugas pemimpin sebenarnya? Pemimpin inilah yang memiliki hak atau wewenang untuk mengatur sebuah organisasi, memimpin sebuah organisasi atau kelompok tertentu untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diatur dari awal. Ketika kita mendengar unsur pertama adalah pemimpin, maka unsur kedua ini adalah anggota. Nah, anggota inilah yang akan menjalankan tugas-tugas yang ada untuk mencapai target, mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, unsur yang terakhir adalah misi, tujuan, atau target. Nah, dengan adanya misi, tujuan, atau target ini, maka inilah yang akan menjadi landasan filosofi sebuah organisasi itu ada. Nah, teman-teman, ternyata gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, yang kedua, kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga, kepemimpinan bebas kendali. Apa sih penjelasan dari ketiganya? Nah, gaya kepemimpinan pertama itu adalah kepemimpinan otoriter. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata tanpa melibatkan karyawan atau anggotanya. Menurut saya ini adalah gaya kepemimpinan yang tidak baik digunakan, karena dengan adanya kepemimpinan otoriter ini, maka segala pendapat dari anggotanya ini tidak akan digunakan oleh pemimpin, dan itu menurut saya tidak baik. Nah, gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi di sini keputusan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan dalam melakukan musyawarah. Nah, gaya kepemimpinan terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas kendali, adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan segala keputusannya kepada bawahan. Dan ini juga sama berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan pertama, yang dimana hanya atasan yang menggunakan wewenangnya sendiri. Nah, di sini di gaya kepemimpinan ketiga ini dia malah lebih memberikan wewenangnya kepada bawahannya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, tentunya kita kadang merasa jenuh atau lelah dengan organisasi atau tugas-tugas dari organisasi tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin, ada beberapa cara memotivasi anggota agar anggota itu merasa tetap semangatnya, tetap istiqomah. Yang pertama, tegurlah tapi jangan dengan kasar. Yang kedua, pekalah terhadap anggota-anggotanya, terhadap manusia. Yang ketiga, bijaksanalah terhadap hal-hal sensitif seperti jangan meremehkan anggota-anggota lain, jangan kritik anggota lain di depan anggota lainnya. Sekali-kali juga berikanlah perhatian kepada teman seorganisasinya. Jangan sampai juga anggota-anggota lain berpikir bahwa seorang atasan ini atau seorang pemimpin ini hanya memedulikan dirinya sendiri. Nah, ada beberapa karakteristik pribadi pemimpin. Yang pertama, memiliki kecerdasan cukup tinggi. Yang kedua, memiliki kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki kecakapan mendidik. Yang keempat, emosi terkendali.
Yang kelima, memiliki motivasi berprestasi. Yang keenam, memiliki kepercayaan diri. Yang ketujuh, memiliki ambisi. Nah, selain karakteristik pribadi pemimpin, tentunya seorang pemimpin juga harus memiliki sifat utama. Yang pertama, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat. Yang kedua, seorang pemimpin harus berani menerima resiko sendiri. Nah, yang ketiga, seorang pemimpin harus berani menerima tanggung jawab sendiri atau tidak membawanya ke anggota-anggota yang lain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit sepemahaman saya saja mengenai sejarah singkat dari Racana Andi Pangerang Petarani dan Emi Sailan. Jadi, Racana Andi Pangerang Petarani dan Emi Sailan ini berasal dari nama dua pahlawan Sulawesi Selatan, Andi Pangerang Petarani dan Emi Sailan. Nah, secara singkatnya apa sih? Kita dengar. Nah, perjalanan PGSD dan pramukaannya itu pada tahun 2006, pendidik PGSD ini memiliki dua UPP. Pertama yang ada di induknya, induk atau yang ada di Gunung Sari di Jalan Andi Pangerang Petarani, dan yang kedua ini ada di Tidung Tamalate atau Emi Sailan. Nah, di sini ini jadi Korcapnya ini memang terubah, Korcap induk dengan ada di Tidung. Pada tahun 2007, beberapa mahasiswa dan beberapa dosen baru mengusulkan agar PGSD diberi bekal tentang kepramukaan untuk diajarkan nanti ke SD. Pada tahun 2009, gedung FIB resmi dipindahkan ke Tidung. Nah, kemudian pada tahun 2012, dua racana ini disatukan, yaitu Racana Induk dengan Racana Tidung. Induk ini Andi Pangerang Petarani dan Tidung ini Emi Sailan. Nah, dari sinilah asal mula sejarahnya Racana Andi Pangerang Petarani dan Emi Sailan. Itu sepemahaman saya dari PPT yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.